Halo, assalamualaikum. Saya dulunya nggak nyangka kalau Anchor melalui lini soundcore-nya bakal menyentuh segmen low end juga. Setelah agak kaget dengan rilisnya R100 beberapa waktu lalu, sekarang lebih kaget lagi pas ada Soundcore A20i yang dibanderol cuma 180 ribuan saja. Dan buat sebuah TWS earphone entry level, dia sudah bawa spek Bluetooth 5.3 terbaru, kemudian sudah waterproof juga IPX5, dan support aplikasi di smartphone untuk atur EQ dan juga controls-nya. Di harganya memang kita tidak bisa berharap banyak fitur ya. Jadi wajar kalau ANC, transparency, dual connection, semuanya absen. Oh ya, revisi sedikit, ternyata harga resminya 199.000 ya. Jadi saya barusan ngecek di Tokopedia buat lihat speknya. Ternyata harganya segitu dan wow, sudah terjual 1.000 lebih. Mungkin karena buat pengguna pemula ini emang oke sih, tapi jelas bukan buat si audiophile yang banyak menuntut soal clarity ataupun detail suara. Build quality-nya sendiri solid ya buat harga segini, pun looks-nya menurut saya cakep, tidak ada kesan cheapo meski nampak mainstream dan tak banyak detail. Dalam paket penjualan sudah terpasang strap ya di charging case-nya, dan case-nya ini diklaim bisa memberikan total playtime hingga 28 jam untuk si earbuds. Portnya sudah Type-C, dapat kabelnya juga, dan juga dapat dua pasang ear tips ukuran lain. Untuk suara, sebetulnya ketika dipergunakan mendengar kebanyakan lagu dan video, suaranya masih enjoyable. Apalagi kalau mempertimbangkan harganya tadi. Cuma kalau didengarkan dengan detail, kira-kira begini SQ dan juga karakternya. Bassnya bumi banget, kurang kontrol, agak over, terlalu memenuhi telinga, punch kurang terasa, kurang bulat, dan sedikit agak kasar. Jadi nonjolin banget boomnya tadi. Vokal berbayang atau menggaung sekali, tidak natural itu jelas, tone-nya memberat, jadi pitch-nya juga agak turun. Ini mudah diprediksi dari karakter bass-nya tadi sih. Dan treble cukup cering ya sebetulnya, jadi sparkling dan tajamnya dapet. Cuma balik lagi, bass-nya dominasinya berlebihan, jadi distorsinya sampai terasa ke sektor ini. Kalau mau lebih enak, setel di volume 80% saja ya, biar lebih kontrol, tidak terlalu over. Karena di pengujian drivernya, meski aman dari rattle dan burst, terasa kok agak shaky di frekuensi yang rendah. Untungnya, virtualisasi aman, arah dan jarak cukup akurat diperdengarkan, jadi buat gaming ini usable. Dan PUBG Mobile cukup bisa dilahap dengan baik, di mana kebanyakan gerakan dalam game terdengar sinkron, termasuk menembak dengan jarak jauh. Ekor langkah acceptable, yang mana masih tersisa 2-3 langkah, dan nyalakan gaming mode hanya membuat ekor langkah lebih stabil di 2 langkah saja. Cuma ribet sih memang, buat nyalainnya harus buka app-nya dulu di smartphone. Sementara hasil perekaman mikrofonnya standar TWS terjangkau ya, kurang bulat, kental akan suara yang mirip suara robot atau orang lagi dalam WC, tapi cukup baik meredam noise. Monggo didengarkan sampelnya berikut ini. Tes, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundcore A20i. Seperti ini, saya akan coba tambahkan untuk noise-nya dengan kipas. Ini sudah menyala di level 1 kipasnya. Oke, sudah menyala level 1, menghadap ke wajah saya sekarang kipasnya, dan sudah naik ke level 2, dan sekarang di level 3, ini paling kencang kayak gini. Saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Noise-nya kedengaran nggak barusan? Dan setelah dibandingkan antara tadi awal dengan saya bicara dengan kipas ini, ada perbedaan suara nggak? Lebih cemprengkah demi meredam noise atau gimana? Dan sekarang noise-nya sudah berhenti, kipasnya sudah mati. Apakah suara saya kembali lebih berisi lagi atau tidak? Silakan disimak dan dinilai ya, terutama masalah karakter suaranya. Apakah natural atau kayak suara robot? Dan apakah detailnya kayak atau tidak, dan gain-nya cukup atau tidak. Sementara ini ada suara background gameplay di TV dan juga mungkin suara-suara lain, boleh disimak ya pada masuk ke rekam nggak di earphone ini. Oke, komen ya. Sebagai basic TWS earphone sesuai harganya, Soundcore A20i ini bisa deliver apa yang seharusnya di-deliver. Diajak nonton, nyetel musik, ataupun gaming masih oke sebetulnya. Yes, streaming podcast di YouTube pun tidak terasa delay antara gerak bibir dan suara dari hostnya. Cuma balik lagi, jadikan earphone ini fungsional saja, tidak untuk enjoy audio quality yang gimana-gimana.
Jadi, untuk aktivitas sehari-hari dalam banyak skenario, ini bisa diandalkan. Tapi, ketika ingin kenikmatan lebih, maka ada budget lebih juga yang harus disiapkan. Ya, Soundcore punya kok banyak pilihan earphone TWS yang juga enjoyable di level harga 500.000 ke atas, bahkan 1 juta ke atas. Gitulah pokoknya, ngerti kan guys? Ada harga, ada rupa. Jadi, saya rekomendasikan ini buat yang mau mulai pakai TWS earphone dengan budget terbatas saja. Penikmat audio jelas harus rela merogoh kocek lebih dalam kalau mau pindah ke TWS. Alternatif di harga selevel, ada Oppo Enco Buds 2 yang lagi drop banget harganya. Silakan dicek video reviewnya yang sudah pernah saya buat. Yang kali ini cukup sampai di sini ya pembahasannya. Oke sip, thanks for watching dari Kota Cimahi. Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.